Presiden Prabowo Subianto baru saja melemparkan wacana soal pengampunan terhadap para koruptor dan ingin memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember waktu setempat di hadapan para mahasiswa Indonesia di sana. Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan pemerintah akan membuat mekanisme pengembalian hasil korupsi yang bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Wacana ini pun menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Terkait wacana yang dilontarkan Prabowo tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyatakan bahwa wacana itu bukan berarti membebaskan pelaku koruptor yang mengembalikan uang ke negara. Habibur Rahman lantas meminta publik agar tidak memelintir atau memberi narasi jahat terhadap pernyataan Ketua Umum Gerindra tersebut. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI ini, Prabowo berusaha memberikan penjelasan sederhana sebuah aturan yang menyatakan pelaku pidana akan diberi hukuman ringan jika kooperatif. Nah, padahal ya itu dia keinginan kita, masyarakat publik adalah bagaimana kerugian keuangan negara semakin bertambah, pengembaliannya semakin maksimal. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo bicara dengan gaya pop, ya kan, mungkin kita akan bukan dalam konteks akan membebaskan, tentu saja beliau akan sangat tahan, ya. Tapi tentu kalau ada orang melakukan pidana, ya, lalu dia kooperatif dalam mengakui kesalahannya, ya, lalu mengembalikan hasil kejahatan, tentu itu akan menjadi hal-hal yang akan meringankan dalam pemberian hukuman. Itu hal yang sangat teoritis sekali dalam ilmu hukum pidana, ya. Jadi jangan dipelintir, jangan di framing dengan jahat, ya, bahwa Pak Prabowo akan membebaskan koruptor, itu ya, nggak mungkin lah itu ya. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan di kantor DPP Golkar Jakarta Jumat 20 Desember menyebut wacana tersebut adalah ide bagus. Namun, Bahlil menyebut pelaksanaannya harus dilakukan dengan aturan dan tata kelola yang baik. Menurut Bahlil, hasil pengembalian kerugian negara bisa dimanfaatkan negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bahlil berujar, wacana pengembalian uang kerugian negara akibat korupsi tidak jadi masalah selama tidak melanggar aturan. Saya pikir bahwa semuanya itu kan ada tata kelola yang baik, ya, semua ada kelola yang baik. Kalau memang selama ini kan bahwa Presiden Prabowo menyatakan bahwa akan mempertimbangkan kalau itu dikembalikan kerugian atau kerugian materialnya. Saya pikir itu salah satu terobosan hukum dan itu bagus supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergizi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, dipakai untuk subsidi. Jadi saya pikir itu terobosan aja. Selama tidak melanggar aturan kan nggak ada masalah. Yang penting ada terobosan hukum yang baik. Tujuannya satu, kita ingin memperbaiki bangsa ini. Makasih. Berbeda dengan Bahlil, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru menegaskan bahwa koruptor sudah seharusnya dihukum meski sudah mengembalikan uang ke negara. Ditemui pada Kamis 19 Desember, Falah mengatakan dirinya menghargai ide tersebut namun perlu dilakukan pengkajian mendalam. Sementara itu merespons wacana pengampunan koruptor, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa hal tersebut jadi niat baik Prabowo dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat masalah korupsi yang makin lama makin membesar, ditambah ada beberapa kasus yang tak bisa ditangani dengan tuntas. Namun Mahfud mengingatkan risiko yang muncul jika wacana ini dijalankan. Saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi, ya. Karena semakin lama semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko, ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu
asas pemerintahnya yang dua saja, menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan siapa dan apa jumlahnya benar. Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin, dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan gitu. Ya, oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Tapi menurut pimpinan komisi. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setio Budianto menghargai apa yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat 20 Desember, Setio menekankan pentingnya memahami konteks dan harus ada penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, mekanisme seperti itu tak akan diberlakukan untuk semua perkara korupsi. Setio meyakini Prabowo memiliki sikap tegas soal pemberantasan korupsi. Hal ini tercermin dari pernyataan yang disampaikannya sejak dilantik jadi presiden. Tentang statement Bapak Presiden, yang pasti pertama kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami juga, kita lihat konteksnya. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum gitu. Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa gitu, karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa, saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata gitu ya. Mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu ya, misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat itu orang banyak, saya yakin mungkin tidak gitu. Saya percaya Bapak Presiden yang begitu tegas dari mulai beliau disumpah di Senayan, kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi, tentang masalah pengetatan, jangan melakukan pemborosan, ya, kemudian jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Saya yakin beliau sudah memiliki konsep itu, tapi ini adalah baru statement pertama. Ya, oleh karena itu mungkin statement pertama ini nanti kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa, ya. Nanti kalau sudah lebih detail, lebih jelas, nah baru nanti akan direspon. Kemudian Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.